pemirsa, apa kabar Anda pada hari ini? Semoga dimanapun Anda berada tetap dalam keadaan sehat selalu. Dan senang sekali saya Noristera kembali menyapa pemirsa dalam acara podcast Rawung Karyo Bakul, persembahan Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY. Pemirsa, tanaman kakao atau coklat merupakan salah satu potensi ekonomi yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Di DIY banyak bermunculan kreasi makanan berbasis coklat yang memadukan rasa dan kuliner khas daerah Yogyakarta. Pemda DIY terus meningkatkan komoditi coklat atau kakao menjadi produk andalan di DIY. Maka diperlukan pembinaan yang berkesinambungan, salah satunya dengan pelatihan diversifikasi produk. Lalu apa itu diversifikasi produk? Kita akan membahasnya di podcast Rawung Karyo Bakul dengan tema diversifikasi produk olahan coklat menuju pasar ekspor. Dan tentunya sudah hadir 3 narasumber kita yang luar biasa pada hari ini dan akan saya perkenalkan. Yang pertama di sebelah saya, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY, Ibu Syam Arjayanti. Bu Syam, apa kabar? Ya, kabar sehat, baik Mbak, dan selalu bahagia. Bahagia itu kuncinya Bu, yang paling penting. Matur nuwun Ibu sudah meluangkan waktunya untuk hadir pada hari ini. Kemudian yang di sebelahnya, anggota Komisi B DPRD DIY, Pak RB Dwi Wahyu atau Pak Dwi. Pak Dwi, apa kabar? Kabar baik, sehat. Bahagia juga Pak ya? Bahagia. Oke, luar Salam biasa. Dan bahagia. Oke, luar biasa. Matur nuwun loh Bapak sudah meluangkan waktu untuk hadir pada hari ini. Sama-sama. Kemudian narasumber yang terakhir, owner Coklat Dalem, Mbak Meika Haizin. Mbak Meika, apa kabar? Baik, baik. Oke, matur nuwun Mbak sudah meluangkan waktunya untuk hadir pada hari ini. Alhamdulillah. Dan hari ini kita akan berdiskusi ngobrol terkait dengan tema diversifikasi produk olahan coklat menuju pasar ekspor. Nah, nanti kita sebelum lebih jauh apa itu diversifikasi produk, saya mau bertanya kepada Mbak Meika terlebih dahulu. Ini selaku owner Coklat Dalem ya. Mbak Meika, mungkin boleh diceritakan ini Coklat Dalem ini tuh sudah berapa tahun ini berdirinya, di tahun berapa, dan kenapa ini Mbak memilih untuk berbisnis coklat? Jadi Coklat Dalem sudah 11 tahun, alhamdulillah tahun ini. Kenapa berbisnis coklat tuh karena pertama energinya suka duluan. Saya pemakan coklat, dari dulu pemakan coklat. Nah, begitu masuk ke dunia percoklatan, tahu bahwa Indonesia tuh sebenarnya penghasil kakao salah satu yang terbesar di dunia. Nomor 3 harusnya, tapi kadang-kadang tuh sekarang turun gitu ya, karena komoditasnya tuh tidak banyak lagi ditanam. Moga-moga ini jadi penyemangat lagi gitu ya buat Indonesia, karena ternyata kakao itu secara prosentase, misalnya kayak di Indonesia, itu peningkatannya konsumsi masyarakat tuh naik terus, meskipun dalam bentuk macam-macam, tidak selalu dalam bentuk coklat, tapi makanan yang ada coklatnya, roti yang ada coklatnya, jadi per tahun itu naik 10%. Itu sebenarnya menjadi salah satu alasan juga kenapa akhirnya berbisnis di dunia percoklatan, Mbak Ais. Oke, nah ini sudah 11 tahun gitu ya. Kalau untuk saat ini, untuk pemasarannya, terkait dengan pemasarannya sudah sampai ekspor kah atau bagaimana ini Mbak? Nah, kalau sekarang kita memang fokusnya masih banyak di Jogja. Ada beberapa yang kerjasama kita di kota lain, ada di Jakarta, ada di Surabaya, terus ada di hampir semua marketplace ada gitu, hampir semua marketplace. Ada beberapa marketplace yang bisa connect untuk ke luar negeri. Kita pernah sampai ke Singapura, Filipina, Malaysia, tapi memang langsung dibeli sama konsumen yang melalui marketplace. Ada juga melalui pengiriman yang dengan gratis ongkir dari Pemda DIY kayak gitu, itu menuju ke negara Australia. Pernah beberapa kali kita melakukan ekspor, tapi untuk komoditasnya yang spesifik, kakao yang spesifik dengan cita rasa khusus dari Gunung Kidul ini, disukain sama salah satu cokolatier di Singapura. Oke. Oh. Nah, kalau untuk produksi bahan bakunya sendiri gimana Mbak ini? Ada pohonnya di rumah atau gimana Mbak? Sekarang kita produksinya tetap ada 2. Ada yang dari pabrikan, ada yang dari kakao langsung. Yang dari kakao langsung memang selama ini dari tahun 2015 kita sebenarnya sudah kerjasama sama petani yang di Gunung Kidul. Tapi ini isunya lagi seru nih akhir-akhir ini. Karena kakao komoditasnya seluruh dunia nih lagi turun jumlah produksinya. Bahkan negara-negara lain yang jumlah produksinya besar seperti Pantai Gading dan Ghana di Afrika itu juga lagi turun. Jadi sekarang harga kakao semuanya sedang melambung. Yang kalau misalnya di petani, kalau dulu bisa di angka yang bagus gitu ya, grade-nya bagus sekitar 50.000, sekarang sudah di angka sampai 120.000 kayak gitu.
Naiknya tinggi sekali nih Pak Dwi. Jadi kalau produk tuh mungkin ini jadi hati-hati buat teman-teman yang mungkin ada di coklat jadi ngerasain gitu ya. Hari ini gitu kalau kita beli di pabrikan hari ini harganya A, selang 3 bulan harganya naik lagi, selang 3 bulan. Kalau dulu bisa diprediksi 1 tahun tuh harganya A jadi Z. Cukup saking jauhnya ya Pak ya. Saking jauhnya. Saking jauhnya itu ya berarti. Saking jauhnya. Kalau dulu tuh cuman 1 tahun tuh biasanya cuma 1 kali kenaikan kakao, tapi karena seluruh dunia lagi kekurangan dan yang membutuhkan sangat banyak, ini jadi kayak produk yang ya biasa ya kalau hukum ekonomi ya. Jadi saat ini tidak bisa diprediksi untuk Sedang tidak bisa diprediksi ya. Oke, baik, terima kasih Mbak Meika. Nanti kita sambung lagi. Saya mau bertanya ke Pak Dwi. Pak Dwi ini yang menarik nih Pak. Kita penghasil potensinya kakao di Yogyakarta ini melimpah gitu ya. Tapi untuk saat ini jumlahnya produksinya sedang menurun. Ini kalau Pak Dwi melihat ini seperti apa nih Pak? Yang pertama begini, Jogja memang dikenal dengan wisatanya sebetulnya, dengan wisatanya. Nah, wisata itu salah satu daya tariknya adalah UMKM. UMKM dengan segala produknya. Ya. Nah, dalam hal ini kita bicara tentang disertifikasi, tentang makanan olahan pasca panen. Betul ya, Mbak Jam ya? Olahan pasca panen kalau di kami kan begitu. Nah, untuk menjawab itu semua dalam hal ini kakao memang kakao itu bisa ditanam memang pada tanah yang berbeda dengan tanah subur yang ditanami padi sebetulnya. Nah, menurut saya tadi beliau sudah katakan bahwa memang ada kendala terkait dengan bahan baku, ya kan? Dengan bahan baku yang karena musim kan gitu. Karena musim, maka yang harus dilakukan adalah yang pertama adalah ada tata ruang yang di situ adalah ruang untuk menanam kakao. Itu di mana? Karena kenapa saya katakan demikian? Karena pertanian dan dinas kehutanan itu ada kewenangan yang berbeda. Ada kewenangan yang berbeda. Nah, kakao itu biasanya di tanah Tegal ya. Biasanya ditanam di tanah Tegal, di Gunung Kidul ya begitu. Nah, kita ini sebetulnya punya tanah yang seperti tanah Tegal itu. Cuman hari ini memang menanam kakao belum tren. Ya kan, di Jogja itu menanam kakao belum tren. Karena apa? Karena dia tidak tahu hasilnya berapa kalau menanam kakao. Dia lama juga kan begitu. Nah, bagaimana sekarang antara kebutuhan yang dalam hal ini ternyata sudah terjadi disertifikasi makanan ini, olahan pasca panen ini antara kebutuhan pasar dan bahan baku. Dan ketika pasar jangan sampai kita mengecewakan pasar. Ketika kita tidak mengecewakan pasar, kita bahan baku harus siap. Nah, bagaimana harus siap? Nah, ini yang harus kita diskusikan adalah yang pertama adalah di mana kita harus menanam kakao. Artinya dinas pertanian tidak bisa hanya sendirian, tidak bisa sendiri. Kita harus libatkan dinas kehutanan karena dia punya hutan yang luas, ya kan? Nah, bagaimana hutan itu juga ditanami kakao? Karena dinas pertanian punya lahan yang terbatas. Yang kedua, bagaimana tantangan tentang alih lahan? Karena biasanya kalau Tegal itu paling seksi dibuat rumah. Jangankan Tegal, tanah yang bisa ditanami padi aja sekarang sudah alih lahan. Data mengatakan bahwa 250 per hektar setahun, 250 hektar per tahun itu alih lahan, alih fungsi. Jadi apa? Jadi rumah, jadi kos-kosan dan sebagainya. Karena apa? Tidak ada kepastian ketika saya bertani akan menghasilkan sesuatu. Ya kan? Nah, di tempatnya Bu Sam ini sedang bagaimana mengkonsolidasikan bagaimana milenial itu suka bertani. Tapi nggak gampang juga. Mengapa? Karena milenial pasti ngomong, kalau saya bertani hasilku berapa? Hari ini kan generasi kita ini kan generasi logis gitu. Generasi logis. Kalau saya bertani hasil saya berapa? Kalau saya bangun kos-kosan berapa? Ya kan? Gitu. Karena apa?
Karena kita tidak pernah dikenalkan ketika kita bertani itu hasilnya seperti apa. Nah, kakao, kembali kepada kakao lagi, bagaimana kakao ini bisa ditanam di tempat ruangan yang memang, ini tata ruang ini. Ini tata ruang ini harus melibatkan tata ruang, dinas pertanian, dan sebagainya. Nah, bagaimana sekarang kakao tidak tergantung pada iklim? Berarti harus ada rekayasa genetika tentang bibit. Ya kan? Kita harus menciptakan bibit yang setiap saat bisa panen kan? Nah, ini menjadi diskusi kita dengan Dinas Pertanian yang menurut saya Dinas Kehutanan juga harus dilibatkan karena dia juga punya lahan yang luar biasa untuk menjawab itu semua. Saya kira di kota Yogyakarta tentang olahan pasca panen, saya lebih senang mengatakan olahan pasca panen. Itu sebetulnya olahan pasca panen memberikan kepastian kepada petani yang menanam. Ketika petani menanam, dia panen itu jelas pasarnya, ada pasarnya. Sebetulnya juga sudah pernah, saya punya binaan di Gemblaan Atas, sebelah Malioboro. Di situ sebetulnya saya dengan kerjasama dengan pertanian, saya minta bibit tanaman jambu waktu itu. Sebetulnya saya hanya mau mengangkat filosofi bahwa di timur Malioboro itu terkenal dengan jambu, tetapi nggak ada tanaman jambunya. Nah, bagaimana seluruh lorong-lorong gang itu saya tanami jambu dengan konsep pot, pakai pot, polybag ya. Setelah itu sekitar 2.000 atau 3.000 Mbak waktu itu jenengan kasih itu. Setelah itu berbuah Mbak. Berbuah di kampung itu sekarang sudah hampir 29 item produk berbasis jambu. Dan izin sudah clear. Sampai halal PRT sudah clear. Dan ini sudah beredar ini. Pertanyaannya sama yang dirasakan oleh beliau nyetakan coklat itu. Terus apakah jambunya bisa memenuhi pasar? Enggak, kurang. Akhirnya apa? Dia beli di mana? Di Kebumen, di Purworejo. Itu yang terjadi. Artinya di kota Yogyakarta ini olahan pasca panen sudah luar biasa. Luar biasa. Nah, saya kira harus dimulai hulu sampai hilirnya. Bagaimana kalau kita ngomongin kakao ya, kakao ditanam di mana? Kakonya ditanam di mana? Bagaimana kita tidak tergantung kepada iklim? Ya, bagaimana bibitnya? Ada rekayasa genetika tentang kakao yang sebetulnya kalau bicara tentang pertanian itu kita tidak tergantung kepada iklim. Dan kita tidak tergantung kapan kita panen. Tapi itu harus diawali dengan bagaimana ketersediaan bibit yang unggul. Ketersediaan bibit yang unggul pasti tidak serta-merta terus ini bibit unggul, tetapi pasti butuh penelitian. Nah, di kami ini sebagai koreksi, berarti di Dinas Pertanian sebetulnya harus punya laboratorium. Menciptakan bibit. Nah, ini koreksi aja. Ke depan harus begitu. Yang mungkin nanti akan melibatkan perguruan tinggi. Perguruan tinggi. Kalau ya. dulu LIPI, sekarang BRIN. Ya, sekarang BRIN. Nah, BRIN itu saya kira begini ya, BRIN harus kerjasama dengan dinas yang pasti di situ konsekuensinya adalah fasilitas untuk menciptakan bibit. Ini kuncinya di bibit kok. Bagaimana bibit itu bisa menghasilkan hasil tanaman yang bisa memenuhi target pasar. Kalau enggak, lama-lama kalau kita tidak bisa memenuhi namanya pasar kok ya, dia pasti akan beralih. Kalau kita tidak bisa memaintain pasar, ya pasti kita akan kehilangan pasar. Hukum ekonominya kan begitu. Saya kira itu, Mbak. Oke, baik, terima kasih Pak Dwi. Nanti kita sambung lagi dan saya mau bertanya kepada Bu Syam. Bu Syam, mungkin boleh dijelaskan terlebih dahulu Bu, apa sih Bu diversifikasi produk ini sendiri, khususnya di olahan coklat ini Bu? Kalau kita bicara diversifikasi itu kan beraneka ragam produk olahan dari coklat, ya Mbak. Jadi coklat itu bisa salah satunya menjadi minuman, kemudian bisa menjadi
batang coklat yang kita siap makan ya, bisa menjadi cookies coklat atau beraneka ragam olahan pangan yang lainnya. Jadi menyambung tadi apa yang disampaikan Mbak Mika dengan Pak Dwi, bahwa untuk menambah nilai tambah dari produk ini ya, kalau hanya dijual coklat mentah saja mungkin kan itu harganya murah ya. Sehingga perlu diciptakan beraneka ragam olahan yang itu akan meningkatkan harga dari produk coklat itu sendiri. Oke, kalau untuk terkait dengan pelatihan atau pendampingan bagi para IKM olahan coklat ini seperti apa ini Bu? Pelatihan dan pendampingan selalu kita lakukan ya untuk baik IKM coklat yang berusaha ya, dan juga ada di sentra. Kita ada sentra coklat di Ngelanggeran ya, yang yang tahun ini kita juga baru kita dampingi dan kita lakukan pelatihan secara khusus untuk meningkatkan bagaimana mereka bisa menciptakan produk-produk aneka produk yang itu berkualitas. Nah, kemudian pendampingannya dalam bentuk apa? Kalau itu IKM baru berusaha, tentu akan kita dampingi secara teknis. Kalau dia baru berusaha ya dari awal ya, bahkan untuk bahan bakunya pun itu kita kasih ya, artinya dia langsung praktek Mbak. Secara teknis itu langsung praktek mau buat apa ya, dan kita akan melihat prospek pemasarannya dulu. Jadi kita menentukan materi dalam pelatihan itu, kita lihat pasarnya dulu, apakah pasarnya itu menjanjikan produk tersebut atau enggak ya. Artinya materi itu kita lihat prospek pasarnya dulu, baru kita latih. Nah, bahan baku kita beri, kemudian kita ngundang narasumber yang tentu saja yang ahli ya, yang sudah ahli terkait tentang pengolahan coklat ya. Kemudian seringkali juga kita adakan di tempat-tempat yang sudah punya peralatan. Ya, artinya kita menghemat dari sisi peralatan. Ya. Kemudian ada lagi yang untuk IKM yang sudah berjalan ya Mbak. Dalam coklat kan sudah berjalan 11 tahun ya. Itu akan berbeda fasilitasi pelatihan yang kita berikan. Ya, jadi kalau yang sudah berjalan itu misalnya butuh teknologi untuk olahan, yaitu kita bisa hadir dalam pemberian sarana prasarananya. Atau dia sudah berjalan tetapi masih memerlukan sertifikasinya. Sertifikat apa yang belum gitu kan, tentu saja disesuaikan dengan kebutuhan pasarnya di mana. Sertifikat apa yang diperlukan itu kan menentukan ya. Nah, sertifikat yang dasar itu seperti PIRT halal ya, itu dasar ya. Tapi kalau sudah meningkat lagi ada HACCP ya. Atau sertifikat-sertifikat lain yang itu memang diperlukan oleh pasar tentuannya. Oke, baik, terima kasih Bu Syam. Nanti kita sambung lagi. Saya mau bertanya kepada Mbak Meika. Mbak Meika, kalau melihat tren permintaan dari coklat sendiri saat ini seperti apa? Tadi melihat bahwa untuk saat ini di seluruh dunia kan jumlah produksinya turun gitu ya. Nah, kalau di Yogyakarta atau di Indonesia ini tren permintaannya seperti apa? Kalau datanya dari FMCG industri gitu, kita melihat dari data industri itu akan naik terus sekitar 10% per tahun. Tapi bentuknya macam-macam, seperti tadi yang disampaikan Bu Syam. Ada yang bentuknya memang coklat bar, ada yang di roti, ada di cookies, ada di minuman, ada dimasukin coklat itu menjadi bagian dari macam-macam. Plus sebenarnya yang perlu diketahui, kakao itu bukan hanya untuk industri makanan, tapi kakao itu juga digunakan untuk industri kosmetik. Itu yang sebenarnya membuat pasar coklat itu semakin rame kayak gitu. Persaingan untuk spa juga. Spa, masker, dan yang paling bagus itu sebenarnya butternya, butter coklatnya, minyak coklatnya itu akan menjadi bahan baku karena itu food grade gitu. Jadi bisa buat lipstick, bisa buat butter buat badan. Jadi banyak sekali yang membutuhkan kakao dan turunannya secara yang sebelum pasca panen tadi gitu. Kalau olahan pasca panen itu bentuknya bisa macam-macam, baik di industri makanan sama di industri kosmetik. Nah, industri kosmetik sendiri kan juga lagi seru banget di Indonesia kayak gitu. Dan kakao menjadi salah satu
yang menjadi apa namanya bahan baku yang juga digemari gitu ya untuk misalnya terapi-terapi biar glowing. Nah ini yang FMCG aja udah naik 10%, yang saya tidak tahu datanya persis karena mungkin saya tidak ada di industri kosmetik, yang ada di kosmetik berapa kenaikannya untuk kebutuhan dari sisi kakao sendiri gitu. Jadi seru sih. Sudah 16. Sudah 16%. Oh, sudah 16%. Ya. Kosmetik memang baru tren. Ya. Saya juga pakai kosmetik. Biar awet muda. Nah, Mbak Meika ini kalau olahan di coklat dalam ini bentuknya selain coklat batangan itu apa aja nih, Mbak? Kami fokusnya memang di coklat batang, tapi ada coklat bubuk gitu, tapi coklat bubuknya dalam jumlah kecil, jadi 90% semuanya di coklat batang. Nah, kita coba mengkolaborasikan cita rasa Indonesia dan cerita Indonesia gitu. Jadi coklat-coklatnya ada yang kita coba kemarin kayak ada rasa kopi Jos Malioboro, kayak gitu, kopi gula aren yang dari Kulon Progo, kayak gitu, kopi Merapinya dari Sleman. Jadi kita coba mengulik apa sih yang bisa digabungkan kayak gitu, digabungkan dari semua komoditas yang ada di Yogyakarta ini, terus kita bentuk dalam bentuk coklat bar dengan varian-variannya ini. Sudah, kalau ngomongin Jogja itu orang yang kreatif. Orang yang kreatif, sehingga bicara kakao ya bisa turunannya luar biasa. Mau dibuat apa, dibuat apa, dibuat apa. Sehingga sebetulnya begini, saya mau ngomong begini, antara UMKM, koperasi, dan Disperindak itu di mana? Kadang-kadang kita overlap loh. Kita overlap. Di tempat Mbak Sam itu menerima, karena kalau di tempatnya Mbak Sam pasti perspektifnya sudah industri. Sudah industri. Jadi kalau mamanya ada pelatihan pasti teknologi alat olahan produksinya itu pasti perspektifnya sudah industri. Nah, kadang-kadang kita ini mohon maaf, ini sebagai koreksi ya. UMKM, IKM dan UMKM itu di dinas UMKM. Ya kan? Setelah itu, setelah dia sudah berdiri, serahkan kepada kita. Karena ini sudah ngomongin perdagangan. Berarti Mbak Sam itu kalau sudah ngomongin perdagangan, bagaimana kalau produk ini bisa masuk di dalam pasar, pasti bicaranya adalah satu, alat produksi. Yang kedua ada perizinan. Itu. Tapi matangnya di sana. Oh, passionnya sudah di sana. Sebetulnya. Nah, kadang-kadang ini sudah ada overlap ya, di sini dilakukan UMKM, di sini perdagangan juga melakukan. Kadang-kadang Mbak Sam ini disajikan kepada kelompok-kelompok yang sebetulnya belum layak di sini. Belum layak untuk berdagang. Karena ini IKM atau UMKM jenisnya juga belum cetok. Ini kadang-kadang ini overlap. Nah, berangkat dari teknologi, maka di tempatnya Mbak Sam ini di Dinas Perdagangan ini punya yang namanya teknologi tepat guna. Karena bicara tentang olahan yang membutuhkan alat produksi, belum tentu itu alat produksi yang pabrikan itu bisa menyelesaikan hasil produk yang bagus. Belum tentu loh ya. Belum tentu. Maka di tempatnya Mas Doni ya, Pak Anton, di tempatnya Pak Anton itu dia sebetulnya rekayasa teknologi. Contohnya yang kemarin saya sudah sodorkan kepada Pak Anton itu tentang bagaimana di Gembelaan bawah itu ada kawasan kacang bawang, Pak. Ada kacang bawang. Nah, kalau ngelecepi begini itu lama. Itu lama. Itu 10 kilo itu dia harus kasih 65.000 opahnya. Iya, betul. Nah, ini lama banget. Pertanyaannya kemarin, saya tidak bisa memenuhi target pasar, Pak, karena kami tidak terkendala oleh teknologi. Saya sudah beli pabrikan, tetapi hancur. Ini ngelecepi itu hancur. Jadi kalau di sini cara bukan carangeo, ngelecepi kacang bawang. Iya, langeo. Nah, terus bagaimana sealernya? Sealernya ternyata pabrikan juga tidak bisa sesuai dengan target, itu pecah. Artinya saya mengatakan kacang bawang ini sebetulnya sama di bagaimana mengolah turunan kakao menjadi salah satu coklat. Saya juga pelahap coklat, tapi coklat batangan. Mudah-mudahan ini nanti dikasihkan saya. Itu. Jadi teknologi ini akan menentukan pasar. Nah, kita ini sebetulnya banyak produk, tetapi kaitannya dengan packaging tidak diperhatikan.
Satu, kalau packagingnya sudah bagus, pasti di situ harus tertera perizinan. Kita ini belum belum sadar itu gitu loh. Kita ini udah ngomongin produksi, kita mengolah apa, juara, sudah juara. Cuman hari ini itu kan belum terjadi sosialisasi edukasi yang masif ya. Kan contohnya begini, kita ini kan selalu diklaim oleh negara-negara lain. Misalnya kita ini ada pertanian, kita kasih porang ya, porang kita jual di sana sekilo hanya 12.000 nih, ya kan? Sampai di sana, di sini terus kita dikirimi terayaki, yang katanya bijian beras dari saudara tua, kan jadi repot ini, ya kan? Karena kita ini tidak, saya sepakat dengan Mbak Sam tadi, bagaimana panen kita ini sampai kepada olahannya. Jadi dulu sampai hilir di kita. Kalau ngomongin tentang support kita sudah luar biasa kok. Cuma persoalannya kita kalau kasih support itu, yang kita support itu bener apa enggak? Jangan-jangan kita kasih alat produksi, lalu diskusinya adalah bagaimana menjual alat itu gitu loh. Nah, masyarakat itu, waduh, saya ini jadi anggota dewan baru 4 kali, jadi saya hafal. Saya hafal. Di komisi B lagi. Saya dari kota komisi B terus, jadi saya hafal betul. Sehingga karena apa? Passionnya nggak pas. Kita ini selalu disodori oleh kelompok yang dari UMKM koperasi yang belum siap. Ini diskusi luar biasa. Artinya Mbak Mega kepada pemirsa akan menginspirasi. Ternyata banyak hal yang bisa kita lakukan. Yang bisa kita lakukan. Kita ini luas pertanian yang semakin lama semakin sempit, pasti harus dibutuhkan kreativitas. Yang harus kreativitas. Lama-kelamaan kita itu yang kita andalkan hanya pariwisata. Hanya pariwisata. Sudahlah. Anak cucu kita itu pariwisata di Jogja itu. Enggak ada. Oke, baik, terima kasih Pak Dwi. Saya mau bertanya ke Bu Syam. Bu Syam, ini seberapa penting sih Bu diversifikasi produk olahan coklat untuk pasar ekspor ini Bu? Jadi kalau saya menyambung dulu dengan Pak Dwi, apa yang disampaikan Pak Dwi ya, bahwa memang di DIY itu memang titik sentralnya di pariwisata ya Pak Dwi ya. Karena mungkin lahannya memang semakin berkurang ya. Cuma kita nggak boleh juga patah semangat Pak Dwi. Artinya bahan baku kalau tidak bisa diproduksi oleh kita di daerah istimewa Yogyakarta, kita harus punya koneksi dengan daerah-daerah lain, ya daerah-daerah sentral lain yang mungkin di sana juga masih luas, cuma di sana itu tidak berkembang karena di kita kan kreatif ya. Seperti coklat itu kan banyak kan di Sulawesi, Sumatera ya, itu sumbernya coklat ya di sana. Nah, kita mungkin kurang dari sisi produksi coklat. Nah, mungkin dari kita bisa melihat nih, mulai membidik karena kan ini harus terus berproduksi ya, nggak bisa industri itu terus mandek karena keterbatasan bahan baku kan. Nah, kita harus tidak hanya berkutat di DIY saja, ya. Apalagi yang bahan bakunya itu sangat terbatas seperti coklat ya. Coklat itu memang di DIY itu masih sangat terbatas. Ya. Nah, ini mesti harus melihat keluar. Ya, pada saat bahan baku itu nggak ada, itu harus mencari kemana sih, gitu kan. Nah, ini menjadi suatu siklus yang itu mestinya harus diperhitungkan dari industri itu sendiri. Ya. Itu yang menjadi perhatian kita juga. Kita harus mulai ke arah sana, bahkan istilahnya sepanjang bahan baku itu diolah di kita dan itu memberikan nilai tambah bagi industri itu enggak masalah ya, atas keterbatasan bahan baku yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Itu sih Mbak beberapa yang ingin kami sampaikan. Baik, terima kasih Bu Syam. Nanti kita sambung lagi. Saya mau bertanya kepada Mbak Meika terkait dengan produksi bahan bakunya sendiri mengalami kesulitan nggak Mbak? Tadi melihat kalau tren pasarnya itu kan tetap meningkat gitu ya. Tapi di sisi lain jumlah produksi kakao dunia sedang turun. Nah, ini kesulitan nggak Mbak untuk mendapatkan produksi bahan bakunya? Kesulitan, sampai ada beberapa produk tuh kita kosong Mbak.
karena iya. nggak ada kakao sama sekali. Kan kita punya lini yang mereknya namanya bukan Dalem, tapi diproduksi oleh Yang namanya tadi Dalem. katanya dari pabrikan juga tidak bisa memenuhi. Pabrikan beda merek, Pak. Oh. Beda merek. Jadi kami punya yang produksi dari biji, kami punya produksi yang dari Oke. pabrikan. Yang dari biji itu sempat sampai kami harus kosong karena kosong. Sementara kami tuh sudah punya konsumen-konsumen tetap yang memang mengkonsumsi yang dari biji ini. Misalnya kayak ada salah satu konsumen kita tuh menggunakan kakao sebagai salah satu menu dietnya sehari-hari karena saran dari dokter ahli gizi kayak gitu. Ya, jadi begitu kami dapat kakao, kami akan dahulukan konsumen ini yang memang sudah menjadi konsumen kami sejak lama kayak gitu. Nah, kita coba mencari kakao seperti yang disampaikan Bu Syam gitu. Kami mencoba mencari kakao tuh bukan hanya dari DIY saja. Kita punya koleksi yang dari Aceh, punya koleksi yang dari Papua, dari Sulawesi kayak gitu. Pada saat ini kondisinya semua sedang rebutan. Kondisinya sedang rebutan. Naik, ya. Sehingga harganya naik nah harga yang naik ini kadang-kadang kan kami harus komunikasi ya. Komunikasi kalau untuk yang konsumen yang memang membutuhkan sekali, oke, nggak apa-apa harga naik karena memang itu bagian dari kebutuhan saya sehari-hari kayak gitu. Bahkan yang pabrikan saja harganya tuh naik terus juga kayak gitu. Jadi kami ketika ngelok harga tuh jadi biasanya bisa ngelok harga sampai 2-3 tahun nggak naik kayak gitu. Kalau ini jadi harus hati-hati sekali kayak gitu karena emang sedang perubahannya dari A sampai Z itu tadi, Pak. Ada di Z tadi. Ada di Z itu tadi. Nah, itu sih kondisinya gitu, Bais. Oke. Kopi juga. Baru finish Jadi harganya itu bukan harga naik tapi ganti harga. Ganti harga, Pak, bener. Bukan harga naik, ganti harga. Iya. Oke. Jadi memang harus menyesuaikan juga. Kami juga harus ganti harga, tapi tetap harus mencari sesuatu yang bisa unik, yang bisa menjadi value, yang bisa membuat konsumen itu tetap tertarik untuk membeli. Maka beberapa inovasi yang kita lakukan itu yang tidak sama-sama industri lah kayak gitu. Kalau sama-sama persis sama industri nanti kita nggak bersaing juga gitu. Jadi rasa-rasanya, varian rasanya kita kembangin, yang itu jadi unik, yang berbeda, yang supaya si konsumen itu pengen nyoba dengan memanfaatkan si tourism industry ini tadi kayak gitu. Oke, jadi inovasinya dari rasanya atau gimana? Dari rasanya. Oke, tadi rasanya dan menarik tadi seperti apa tadi rasa-rasa yang kita khas daerahnya tadi apa juga? Kopi Jos Malioboro kayak gitu. Terus ada gula aren yang kita ambil dari Kulon Progo, kopi Merapi dari Sleman kayak gitu. Terus kita punya rasa es rujak, es cincau jeruk nipis, es kelapa muda koko pandan, semuanya dimasukkan ke cita rasa coklat ini. Oke, ini jadi kayak oleh-oleh khas Jogja gitu gitu ya. Oke, nah kalau Kak Dwi ini melihat gimana nih jadi coklat ini jadi potensi oleh-oleh khas daerah istimewa Yogyakarta ini? Saya kira secara keseluruhan bahwa di Jogja itu memang basisnya pasar yang luar biasa. Iya. Hanya persoalannya adalah kita ini sebagai tuan rumah kadang-kadang kehilangan seperti tidak menjadi tuan rumah. Data mengatakan 98% itu pergerakan ekonomi kita digerakkan oleh UMKM. Artinya UMKM itu sangat-sangat kreatif. Cuman persoalannya adalah karena ada persyaratan, ada standar produk, di mana produk itu bisa masuk di pasar. Termasuk salah satunya tadi Mbak Sam sudah ngendiko bahwa salah satunya perizinan harus komplit. Sampai kepada haki itu penting. Karena apa? Yang namanya merek itu menjadi daya tarik tersendiri. Kalau kita memilih dalam itu kan sebetulnya marketable, dengernya akan menjadi orang penasaran. Memilih merek itu kan nggak sembarangan. Bagaimana menciptakan merek itu yang marketable, didengar itu menjadi orang penasaran. Nah di Jogja masalah itu sudah luar biasa. Hanya sekali lagi kita ini punya UMKM yang luar biasa, tetapi kesadaran tentang perizinan kita masih kurang. Sebetulnya kalau dikatakan pemerintah support enggak, support. Saking banyaknya ya. Saking banyaknya kita itu ngalami sendiri kok. Iya. Bukan saya di depan Mbak Sam, saya ini pelaku. Saya pelaku sampai mungkin saya malu ketika saya meminta program dari dinas kita untuk membuat perencanaan begitu, tetapi ternyata hasilnya nggak ada target. Nggak ada target. Kenapa? Tadi passionnya jadi antara kewenangan antara perdagangan dan UMKM koperasi tadi belum sinergi saling melengkapi. Gitu loh. Kube itu punyanya dinas sosial, tetapi ketika Kube itu sudah jadi harusnya
menjadi diambil alih oleh Dinas koperasi. koperasi. Begitu loh. Iya. Sama ketika UKM punyanya Bu Siwi. Setelah itu sodorkan kepada Busam di Disperindak. Sekali lagi Disperindak pasti bicara tentang industri dan tempatnya Mbak Mega ini sudah industri. Ya. Sehingga ketika kita akan memberikan support alat produksi pun pasti perspektifnya adalah industri. Iya, terus. Perizinan selesai di sana. Di Indak itu ya misalnya kalau ngomong Perizinan ekspor ekspor. ya COO, Certificate of Origin-nya itu di tempatnya Mbak Sam. SNI. SNI. ACCP. Ya, terus bagaimana produk kita ini masuk di apa namanya digitalnya nasional itu apa namanya? Alibaba. Alibaba. Contohnya. Enggak menjadi apa datanya pusat itu apa namanya itu kita harus masuk di Sinas. situ. Sinas. Supaya apa? Produk ini kita dikenal oleh Iya. oleh kalangan yang sangat luas gitu. Iya. Jadi kadang-kadang kan masyarakat itu kok aku nggak ikut pameran ya? Gitu. Loh, dinas pasti akan melihat begini datanya. Betul. Data dinas ini udah layak enggak? Ini belum enggak? Iya, benar. Sudah layak untuk pameran belum? Kan begitu. Kalau belum ya harus kita dampingi. Sehingga ketika ada segerombolan UMKM yang masuk di tempatnya Indak itu harus terseleksi dulu. Ada ini belum, ini menjadian. Nah, Iya. tetapi ketika ngomongin tentang kreativitas, bagaimana coklat itu dicampur apa misalnya, atau makanan yang lain, tetapi kita tidak bisa apa namanya melupakan yang namanya pengamanan pangan. Iya. Pengamanan pangan, Mbak. Yes. Karena ini FAO ya, ini data mengatakan bahwa 78% makanan itu bermasalah dengan mikrobiologis Betul. yang menyebabkan kesehatan tidak baik. Iya. 78%. Iya. Bahaya. Maka hari ini antara ketahanan pangan, kalau di pertanian saya mengatakan tidak ada gunanya ketika bicara tentang ketahanan pangan tanpa pengamanan pangan. Hari ini apa gunanya sebuah disertifikasi Diversifikasi. oleh apa namanya olahan pasca panen ini tidak ada gunanya tanpa ada pengamanan pangan. Iya. Ini harus tersosialisasi betul ini. Nah, sama begitu maka bicara ini pun harus terkonsolidasi dengan dinas yang lain. Pasti dinas kesehatan akan bicara tentang Iya. itu. Iya. Nah, kita ini kadang-kadang banyak dinas, tetapi ketika bicara tentang makanan kita belum punya lab sendiri ya. Kita masih mungkin kerjasama dengan BPOM, perguruan Pak. tinggi. BPOM kita juga Harusnya kita berusaha. harus punya lab sendiri. Sampai menciptakan bibit tadi. Bibit unggul bagaimana bisa menciptakan kakao ini bisa apa namanya misalnya Panas. 1 tahun itu harus 1 kali 2 kali ya bisa 2 kali atau 3 kali kan begitu. Itu rekayasa genetika Mbak. Nah saya kira sekali lagi bahwa ketika bicara DIY adalah tempat wisata, UMKM punya peran yang luar biasa untuk mengisi pariwisata itu sendiri. Jadi persoalannya adalah belum terkonsolidasi secara masif antara OPD dengan segala kewenangannya. Ya ngomongin coklat kan panjang ini, Iya. panjang kan? Iya. Kesehatan harus terlibat, Ya, UMKM pertanian. operasi pertanian, Iya, tata ruang, tata karena ruang. tata ruang dia akan memberikan ruang untuk Iya. bagaimana konservasi kakao, kan gitu. Perguruan tinggi. Perguruan tinggi, kalau tanya ya triple helix. Iya. Triple helix. Helix. Antara perguruan tinggi, pemerintah, industri. Iya. Industri itu saya pernah baca jurnal itu tentang triple helix antara government, perguruan tinggi dan industri. Ini belum nyambung. Maka lulusan SMK itu kita di Jogja itu justru 26% nganggur. Why? Kan SMK kan seharusnya lulus kan harus Iya, kerja, kerja. harus kerja kan. Tetapi Siap 26% nganggur. Kenapa? Kenapa? Karena lulusan SMK belum bisa menjawab tuntutan Iya, tuntutan pasar. pasar. Sama. Dan bagaimana sekarang apa namanya eksistensi coklat dalam ini bisa eksis di pasar? Ya
Mbak Mega harus bisa memaintain pasar. Caranya memaintain pasar bagaimana? Bisa memenuhi kebutuhan pasar. Tadi ada beberapa produk yang sudah hilang, ini bahaya. Dia bisa melirik tetangga. Begitu. Kesetiaan itu berawal dari konsistensi maintain. Iya. Ya kan? Kalau nggak pasti cerai. Iya. Betul ya? Ya. Akan mencari Kata-kata hari ini nih, kata-kata hari ini. Halo, akan mencari yang lain. Iya, pasti mencari yang lain. Gitu. Nanti kesetiaan itu bukan hanya aku setia padamu, tapi bagaimana saya mampu memaintain kesetiaan itu sendiri. Kalau enggak, pasti ngelirik tetangga. Dan itu lebih segar rumputnya. Oke, baik. Ini Mbak Mega menyambung apa yang dikatakan oleh Pak Dwi tadi terkait dengan menjaga eksistensi sendiri. Nah, bagaimana kemudian coklat dalam ini mempertahankan eksistensinya ini, Mbak? Saya harus bilang pandemi itu sesuatu hal yang tidak mudah kayak gitu. Betul. Untuk menjaga eksistensi di saat semuanya pada rontok kayak gitu. Tadi saya sempat ngobrol gitu nggih, bahwa ternyata dari tahun 2020 tuh kayak kami balik lagi ke tahun 2013. Betul. 60% omsetnya start dari nol. Start dari nol lagi Betul. gitu. Tapi kan kami sudah punya konsumen nggih. Jadi kan tapi secara omset tuh kayak balik lagi ke tahun 2013 saat kita memulai di tahun pertama. Butuh waktu kami 4 tahun sampai di tahun 2023. Omsetnya pasti beda tuh Mbak Mega. Masih beda banget Pak. Baru 4 tahun itu kami baru bisa samain tahun 2019 sebelum pandemi. Jadi ketika sekarang sudah teredukasi lagi pasarnya, bangkit kembali gitu, betapa kami pada saat dulu pada saat itu benar-benar COVID-19 kami banting setirnya ke online, benar-benar harus cepet, dan kita nggak cuma maraton, kita sprint dan maraton gitu, sprint dan maraton untuk ngejar dengan semua teknologi digital, sampai kami ngejar di semua marketplace. Kami harus jadi official store demi bisa menaikkan hampir semua program kita ikutin kayak gitu supaya ada penjualan. Dan itu pada saat pandemi itu benar-benar kelihatan 80% omset itu dihasilkan dari semua digital kayak gitu. Begitu kami banting setir. Bagaimana dengan UMKM yang tidak mencoba semua arah kayak gitu, semua arah. Nah itu yang ternyata mencoba eksistensi itu, terus kita coba tetap inovasi di masa-masa yang tidak mudah itu, tetap melakukan inovasi, tetap melakukan misalnya publisitas kayak gitu, sehingga konsumen tetap masih tidak akan lupa sama bahwa Coklat Dalam masih terus ada kayak gitu. Itu sampai hari ini alhamdulillah. Jadi kita sekarang masih bisa eksis, bisa terus berkarya, bisa terus bikin produk-produk yang memang semakin mengulik gitu ya, komoditas dan keunikan Jogja untuk